Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajmain wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi fa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun rabbi a'udzu bika min hamazatis sayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun sadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Mari sebelum kita mulai acara, kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, saya akan membacakan biografi dari Mbak Zahra untuk pemirsa semua. Nama Katolik Maria Devina Kurniadi. Nama Islam Fatimah Az-Zahra. Tempat tanggal lahir Bandar Lampung 16 Desember 2000. Agama lama Katolik Paroki Santo Yohanes Rasul Kedaton Bandar Lampung. Masuk Islam tanggal 15 Februari 2020 di Mu'alaf Center Bandar Lampung. Domisili Perumahan Tanjung Raya Permai Blok 4 nomor 10 Tanjung Senang Bandar Lampung. Nama orang tua Ayah Vincentius Denny Kurniadi. Ibu Josephina Nurbaiti Nanjaya. Kalau boleh tahu Mbak Zahra ini berapa bersaudara? Saya anak tunggal, Mbak. Anak tunggal. Jadi masuk Islam sendiri? Iya, betul sekali. Nah, perlu pemirsa tahu bahwa Mbak Zahra ini orang tuanya masih Katolik sampai sekarang. Betul sekali. Lanjut ke riwayat pendidikan formal. SD Katolik Saverius sampai 2013, SMP Katolik Saverius sampai 2016, SMK Katolik Yadika sampai 2019. Pernah kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia Bandar Lampung semester 3. Cuma sampai semester 3 ya, Mbak? Iya. Jadi semester 3 langsung masuk Islam. Iya, betul sekali. Perlu pemirsa ketahui bahwa Mbak Zahra ini pernah mencoba ikut tes masuk calon biarawati Katolik di Biara Karmel Santa Imelda, Cianjur, Jawa Barat. Selama seminggu namun tidak lulus tahun 2019. Jadi qadarullah ya Mbak, dari cita-cita Mbak Zahra menjadi biarawati, namun sekarang malah jadi santriwati. Alhamdulillah. Setelah kita menyimak biografi dari Mbak Zahra, tentunya pemirsa banyak yang penasaran kan? Langsung aja kita tanya-tanya ke Mbak Zahra. Apa yang membuat Mbak Zahra ini tertarik pada Islam di usia yang masih awet muda? Awalnya sih hidayah itu datang ketika saya dinyatakan tidak lulus tes menjadi seorang calon biarawati. Di saat itu saya merasakan kekecewaan dan spontan saya berusaha menghilangkannya dengan berdoa. Namun anehnya kalimat dalam doa saya tersebut adalah menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa. Padahal itu bertentangan dengan keyakinan saya sebelumnya. Kemudian setelah itu saya melanjutkan studi sebagai seorang mahasiswi di Universitas Teknokrat Indonesia. Di sana saya mendapatkan teman muslimah yang dimana kami sering belajar kelompok di masjid. Di samping itu saya sering pula menemani mereka untuk menunaikan ibadah sholat. Dalam gerakan tertentu, akhirnya saya tertarik, terutama di gerakan sujudnya. Dan bagi saya, gerakan itu adalah hal baru dan hal yang sangat luar biasa. Dan semakin sering kami belajar di masjid, semakin pula saya merasakan hal aneh. Saya merasakan kenyamanan ketika memasuki masjid, yaitu saya merasa seperti ada di rumah sendiri. Masya Allah, cerita yang luar biasa ya pemirsa. Mbak Zahra ini kan anak tunggal, lalu masuk Islam. Bagaimana reaksi papa mama ketika tahu Mbak Zahra jadi mu'alaf? Tentu saja kaget dan tidak setuju. Bahkan saya saat itu mendapatkan penolakan dan pengekangan. Astagfirullah, sampai segitunya ya Mbak. Terus pernah nggak Mbak Zahra dapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang tua Mbak Zahra karena menentang keislaman Mbak Zahra? Pernah, namun bagi saya itu adalah bentuk kasih sayang orang tua dan juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang saya ingat adalah saya pernah dipaksa untuk memakan daging babi, padahal saat itu saya telah bersyahadat. Dan akhirnya saya berdoa agar Allah menghalalkan daging babi tersebut yang saya makan dalam keadaan terpaksa.
Insya Allah, jangan khawatir Mbak, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pertanyaan selanjutnya Mbak, ada nggak cerita yang ajaib yang dialami Mbak Zahra ketika awal masuk Islam? Ada Mbak, 3 bulan sebelum saya bersyahadat, tepat pada tanggal 25 November 2019, saya mendapatkan mimpi bahwasanya saya bertemu dengan 2 pria berjubah putih yang mengajak saya untuk berwudu. Seminggu setelahnya saya kembali mendapatkan mimpi bahwa saya menunaikan ibadah sholat dengan ditemani mama. Di satu sisi dengan izin beliau, di satu sisi tanpa izinnya. Sebulan kemudian, seminggu sebelum hari raya Natal tiba, saya kembali mendapatkan mimpi bahwa saya telah bersyahadat. Padahal saat itu saya belum bersyahadat, Mbak. Subhanallah, pengalaman yang luar biasa ya Mbak. Katanya Mbak Zahra ini ketika awal jadi mu'alaf sempat menderita penyakit aneh yang tidak wajar. Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa Mbak, apa yang dialami Mbak Zahra? Iya, benar sekali Mbak. Awalnya sih secara tiba-tiba saya dapat melihat makhluk gaib. Padahal seumur hidup saya belum dapat melihat hal seperti itu. Yang kedua, saya sering merasakan kehilangan kesadaran pada waktu sholat dan sering pula saat kumpul bersama teman-teman. Yang ketiga, hampir tiap malam kaki kanan saya terasa tidak bisa digerakkan dan terasa kaku. Terutama di waktu Isya dan tahajud. Pernah nggak Mbak Zahra diruqyah sama Ustadz? Pernah, sampai 3 kali. Bahkan saya pernah diberi minum air doa dan kemudian dibacakan ayat-ayat suci dari Al-Quran. Terus bagaimana hasilnya? Masih tetap sama. Lalu awal datang ke LSK, penyakit itu masih kerasa nggak Mbak? Masih Mbak. Nah, kalau sekarang masih kerasa nggak? Alhamdulillah sudah enggak. Wah, Alhamdulillah ya Mbak. Kalau boleh tahu, treatment apa yang diberikan Abi Yusuf Ismail kepada Mbak Zahra? Abi Yusuf sih hanya memberikan motivasi buat saya. Yang pertama, bahwasanya saya harus bertawakal dan takut hanya kepada Allah saja. Yang kedua, saya harus move on dari kondisi masa lalu saya. Yang ketiga, saya harus selalu merasa sehat dan kuat serta tidak ada gangguan apapun. Alhamdulillah, semoga Mbak Zahra selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah ya Mbak. Amin. Sekarang apa cita-cita dan harapan Mbak Zahra untuk kedepannya? Harapan dan cita-cita saya yang pertama adalah terus berusaha menjadi seorang muslimah yang baik. Yang kedua, berdoa dan terus berharap agar mama papa mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Yang ketiga, berdakwah lewat dai misi akhwat di LSK. Amin, semoga Allah mengabulkan doa-doa Mbak Zahra. Amin. Terakhir ya Mbak, apa pesan Mbak Zahra untuk papa mama yang barangkali menonton tayangan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Pa, Ma, Zahra di sini dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga Zahra harap mama papa dalam keadaan sehat selalu. Zahra mohon doa restunya agar Zahra bisa menjadi seorang muslimah yang baik. Dan juga Zahra berharap agar mama papa bisa mengikuti jejak Zahra untuk masuk Islam. Oke, Alhamdulillah kita sudah mendengarkan kisah perjalanan masuk Islam Mbak Zahra yang bercita-cita menjadi biarawati, namun sekarang telah menjadi santriwati. Ikhwah fillah, mohon doa restunya semoga Mbak Zahra istiqomah di jalan Allah. Dan cukup sekian acara Halaqah Mu'alaf malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa semua. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum anilhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.